pelanggan mungkin jadi kalau ada orang ngomong natif ekstrak berarti itu pure ekstrak ya. Itu akan turun. Jadi dengan kondisi 15 milibar itu air sudah menguap pada suhu 55 sampai 60 derajat itu sudah menguap. Sudah mendidih. Jadi otomatis kalau airnya sudah mendidih berarti kan akan kering. Ya, jadi salah satu tujuannya menggunakan kondisi vakum itu bisa mengeringkan bahan dengan suhu rendah. Jadi diharapkan tidak merusak bahan aktifnya. Nah, kemudian di site di Wali Songo ini juga ada satu yang tadi yang supercritical fluid extraction, jadi ekstraksi yang menggunakan liquid CO2. Jadi CO2 itu kalau kondisi normal ada titik balance, di titik balance-nya itu ada 3 kondisinya ya. Jadi dia bisa berubah menjadi gas, bisa berubah menjadi liquid, bisa berubah menjadi padat. Ya kalau padat itu berarti dry ash ya, dry ash itu berarti dari CO2 juga. Nah, tapi proses yang digunakan dalam ekstraksi ini adalah menggunakan liquid CO2. Jadi liquid CO2 yang digunakan itu seperti etanol, air, di mana akan kontak. Jadi di sini ada CO2 tank, ya CO2 tank. Tujuannya itu nanti kalau sebagai tandon CO2, sehingga ketika dialirkan untuk proses ekstraksi ini sudah dalam bentuk liquid ya, jangan sampai kalau gas nanti hilang semua. Jadi yang dialirkan ke sini adalah dalam bentuk liquid masuk ke dalam ekstraktor. Jadi prinsipnya hampir sama dengan solvent ekstraktor yang menggunakan etanol, air sama. Jadi ini rempahnya atau simplisiannya akan bertemu dengan CO2 liquid. Diputar terus ya, sama ini prosesnya. Nanti akan terbentuk selama proses ekstraksi ini akan dihasilkan ada 2, yaitu separator 1 dan separator 2. Jadi separator 1 itu high pressure separator ya, HP itu high pressure, LP itu low pressure. Jadi artinya memang kalau CO2 ini itu tekanannya sangat besar. Jadi bisa sampai 600 bar. Membayangkannya gimana ya kalau bar itu ginilah. Kan kalau kita pompa ban ya, pompa ban, motor, mobil kan itu paling sekitar ketika pompa kan berapa bar tok, mungkin 2 bar, 3 bar ya. Di pompa yang biasa itu. Nah, ini sampai 600 bar. Jadi tekanannya sangat tinggi. Jadi kalau high pressure separator ini akan dihasilkan oleoresin, tapi kalau low pressure ini akan dihasilkan essential oil. Jadi mesin ini bisa menghasilkan 2 sekaligus, itu untuk essential oil dan oleoresin. Misalnya kalau jahe, ya jahe berarti akan didapatkan oleoresin jahe dan minyak jahe. Kemudian kalau misalnya sereh juga sama, akan didapatkan minyak sereh. Cuman kalau untuk membuat essential oil, sebaiknya memang dicari bahan-bahan yang nilai ekonomisnya tinggi. Misalnya kayu cendana ya. Jadi nanti ketika dibuat essential oil itu parfumnya akan berkualitas tinggi. Ya, kalau kualitas tinggi berarti bisa diekspor ke negara-negara pembuat parfum, misalnya ke Prancis, ke Italia.
Jadi akan memberikan nilai ekonomis yang tinggi. Tapi kalau kita gunakan untuk mengekstraksi cengkeh, ya jadinya tidak cocok. Karena kalau cengkeh itu banyak dibuat secara tradisional, jadi nanti nilai ekonomisnya kecil. Jadi dipilihlah, karena ini investasinya mahal, ya harus dipilih bahan-bahan yang memang punya nilai ekonomisnya tinggi. Kalau nilai ekonomisnya nggak tinggi, ya nanti kalau industri nanti nggak BIP-nya nggak cepat-cepat ya. Jadi untuk balik modalnya lama nanti. Mesinnya kecil, jadi mesinnya sangat kecil. Ini satu ruangan saja karena memang kapasitasnya kecil ya. Yang tadi ekstraktor itu di sini ya. Ekstraktor tuh ini kecil, ini kapasitasnya cuma 5 liter. Kalau di sisi Malaysia itu sekitar 2,5 kilo saja. Kemudian di sini ada low pressure, high pressure di sini. Nggak begitu kelihatan ya. Ini di sini. Nah ini menggunakan salah satu, ini memang lab scale, jadi nggak gede. Nah, kemudian setelah terbentuk ekstrak kering atau ekstrak kental, itu kita bisa buat sediaan yang lain. Saya akan berikan contoh untuk kapsul sama pil ya. Kebetulan backbone-nya Borobudur ini memang kapsul sama pil. Jadi setelah terbentuk ekstrak kering, maka kita bisa membuat sediaan kapsul dengan cara membuat powder jamunya kapsul. Jadi ini BC kapsul ini dibuat dari ekstrak kering ditambah dengan filler, misalnya laktos atau konstat atau amilem di mixer di sini, nanti akan terbentuk serbuk kapsul, di mana serbuk kapsul ini sudah siap di filling ya, di filling ke dalam filling kapsul. Tentunya ini ada pemeriksaan kualitas dulu ya, sebelum di filling itu meliputi kadar air, kemudian angka mikroba baik ALT maupun AKK ada di sini. Kemudian filling kapsul itu berarti ketika proses filling kapsul dalam mesin tentunya ada IPC atau in-process control, meliputi pemeriksaan visual di kapsul, kemudian juga pemeriksaan keseragaman bobot. Kemudian dilakukan proses deduster ya. Deduster itu untuk menghilangkan debu-debu selama proses filling. Kemudian dilakukan sortir ya. Sortir itu dilakukan secara manual untuk melihat misalnya apakah ada kapsulnya yang dekok, kapsulnya nyisip, atau bahkan yang lepas antara bodi dan cap. Kemudian setelah itu terbentuk kapsul isi ya. Kapsul itu berarti siap dikemas primer, entah mau bentuk sediaannya botol, bentuk sediaannya strip, bentuk sediaannya blister, terserah. Itu semua kegiatan ini ada di ruang kelas 1. Ya, ruang kelas 1 dalam JPOTB itu clean room. Mungkin kalau di farmasi itu kelas D ya Pak, ya kelas D mungkin, kelas D. Jadi kalau di sini itu memang ruang kelas 1 itu berarti ada pengontrolan suhu, kelembapan yang biasanya digunakan sistem HVAC, di mana untuk mengontrol suhu, kelembapan, kemudian delta pressure. Delta pressure itu perbedaan tekanan antara ruang dengan koridor, itu di ruang kelas 1 ya. Tujuannya adanya delta pressure ini adalah untuk mencegah adanya kontaminasi silang. Setelah terbentuk kemasan primer, itu di ruang kelas 1, maka kita lakukan proses selanjutnya di ruang kelas 2. Ya, sekunder itu mulai mau di dalam dus ya, dus kecil, sampai ke dalam master box.
besar itu di ruang kelas 2. Ruang kelas 2 itu sudah tidak ini sih, tidak perlu ada kontrol suhu sama kelembaban. Proses pembuatan kapsul sebenarnya sangat sederhana sih, nggak begitu prosesnya panjang seperti buat tablet ya. Kalau tablet sebenarnya cukup panjang. Jadi kapsul itu sebenarnya sederhana. Kemudian, nah ini contohnya, saya ambilkan contoh satu, mesin filling kapsul ya. Yang di kiri ini adalah tempatnya, yang kiri ini tempatnya cangkang kapsul ya. Cangkang kapsul itu kita beli dari, saya sebut merek aja satu ya. Jadi dari Kapsul Gel ya, Kapsul Indonesia yang memang punya kualitas yang bagus. Kemudian dari cangkang ini dipompa, nanti dialirkan ke dalam hopper. Sebenarnya bisa diinput secara manual, bisa oleh operator, bisa diinput ke dalam sini. Cuman kalau ini kapasitasnya gede, jadi kalau diinput secara secara manual itu nanti operatornya jadi capek ya, karena kapasitasnya besar. Sedangkan yang di sini adalah hopper untuk serbuknya yang sebelah di dalam ini. Jadi di sini cangkangnya itu akan dibuka. Tadi kalau dalam video mungkin kalau diperhatikan akan dibuka antara body dan cap, kemudian mengalir ke di bawah hopper. Di bawah hopper itu nanti akan kan posisinya sudah dibuka tuh. Jadi serbuk cangkangnya yang body itu diisi dengan serbuk. Dari sini, kemudian ada closing di sini ditutup, kemudian dikeluarkan di sini. Jadi buka cangkang, diisi serbuk, ditutup cangkang langsung keluar. Prosesnya seperti itu. Ini kebetulan kapasitasnya gede. Kalau ini tuh kebetulan kapasitasnya 150.000 kapsul isi per jam. Nah, kemudian proses pembuatan yang kedua itu bentuk pil ya. Bentuk pil itu yang bulat-bulat kecil ya, kayak Chinese medicine gitu. Bentuknya pil, ini salah satu bentuk sediaan obat tradisional yang kuno ya, tapi masih banyak peminatnya. Jadi tadi dari kalau kapsul itu sampai sekarang ketentuannya harus dibuat dalam bentuk ekstrak ya. Jadi kapsul itu harus dibuat dari ekstrak, tidak boleh dari simplice yang dihaluskan. Jadi kalau ada misalnya kita kunyit, ya nggak boleh kunyit itu di crusher, digiling jadi halus, langsung diisi ke dalam kapsul, berarti nggak boleh. Karena ketentuan sampai sekarang itu Badan POM masih mengharuskan kalau kapsul itu harus dalam bentuk ekstrak. Tapi kalau pil itu boleh ekstrak, boleh serbuk, boleh campuran keduanya. Ya, jadi pil itu bisa dibuat dari simplicia saja boleh. Campuran antara simplicia dan ekstrak boleh. Ekstrak semua ya boleh. Ya, itu biji pil. Jadi kalau biji pil itu sesuai dengan formulasinya, tinggal dibuat pilnya ya. Jadi pencampuran bahan-bahan dihaluskan sampai kurang lebih mesh-nya itu sampai 100 mesh ya. 100 mesh itu mungkin ukuran partikelnya sekitar 500 mikron mungkin. Sebenarnya dilihat di tabel, ada tabel antara ukuran mikron dengan mesh itu ada tabelnya. Saya ingatnya sih cuman kalau 250 mikron, ukuran partikel 250 mikron itu setara dengan 60 mesh. Tapi kalau 100 saya agak lupa. Nanti bisa dicek lah, cek di Google banyak untuk ngecek ukuran partikelnya aja. Tapi kalau ini PGP itu sekitar 100 mesh. Nah, dari serbuk pil ini sama ada pengujian QC-nya, baik kadar air, mikrobiologi di sini. Kemudian ketika kita mau membuat pil itu berarti akan ditambahkan dengan serbuknya itu ditambahkan dengan bahan pengikat. Ya. Baik bahan pengikat itu bisa
apa itu glukos air, bisa uji lagu amilem, ya, kemudian di mixing, mungkin sekitar 5 sampai 10 menit di mixing, kemudian dilakukan giling. Giling itu tujuannya untuk membentuk massa pil, ya, membentuk massa pil. Jadi supaya pilnya itu kalau dicetak itu akan menjadi padat, tidak tangannya kopong. Jadi dibuat padat supaya gampang dibuat bentuk bulat-bulat. Habis digiling itu berarti dicetak. Ya, dicetak itu berarti ada pemeriksaan tentang diameter pil, bobot pil. Jadi kan nggak mungkin kalau buat kenapa di diameter tuh kan nggak mungkin kalau bentuknya pil nanti kotak-kotak ya. Kalau pil ya bulat. Ya, makanya ada ukuran diameternya. Kemudian dari cetak itu akan diayak, mungkin ada kotoran tertentu dan disortir secara manual, baru dilakukan polishing. Polishing itu untuk membuat tampilan pil menjadi lebih glossy sebelum dilakukan pengeringan. Ya, pengeringan terserah. Pengeringan di sini bisa menggunakan oven, bisa menggunakan vacuum drying cabinet, itu terserah. Kemudian dilakukan jika sudah selesai, oven agak lama ya, mungkin bisa 3-4 hari baru jadi pil kering. Kemudian dilakukan pengemasan. Untuk pengemasan primer berarti ada di ruang kelas 1. Kalau pengemasan sekunder dan tersier ada di ruang kelas 2. Nah, itu untuk pembuatan pil. Nah, ini mesin cetak pil ya. Mesin cetak pilnya memang nggak modern ya. Kalau pil itu nggak modern. Jadi ini, nah ini tadi digiling itu bentuknya ini menjadi seperti apa nih ya, mungkin seperti mie itu loh, seperti mie yang panjang-panjang. Ya, jadi bentuknya seperti mie karena penggilingnya kayak giling daging. Jadi ketika dimasukkan serbuk itu nanti habis giling itu bentuknya menjadi panjang-panjang seperti mie ini. Nanti dicetak, dimasukkan dalam hopper. Dimasukkan dalam hopper sini. Kemudian turun, namanya ada skruder. Skruder itu untuk mendorong dari dalam keluar ke sini untuk dicetak menjadi bulat. Jadi ini pil akan masuk ke dalam piringan ini, nanti ada lubang kecil di sini. Jadi ketika dimasukkan dalam lubang piringan ini, nanti jadinya langsung bulat-bulat. Pil akan jatuh ke dalam baskom di sini. Itu untuk pembuatan cetak pil. Nah, selanjutnya kalau di divisi quality control, ya quality control berarti di pemeriksaan QC. Nah, tentunya kalau kita berhubungan dengan quality control berarti berhubungan dengan kualitas produk. Maka ketika kita membuat jamu herbal itu berarti harus memenuhi kriteria ini ya, aman, bermutu, berkhasiat. Ya. Pilihan pertamanya itu di aman atau berkhasiat ya. Kira-kira kalau milih itu milih yang aman dulu atau berkhasiat dulu ya rata-rata. Jadi kalau kita membuat jamu itu pilihan pertamanya adalah di aman ya. Jadi khasiat itu bukan berarti memang khasiat nomor 2, tapi artinya kalau kita milih berkhasiat tidak aman nanti itu bukan jadi sediaan obat tradisional, jadi malah menjadi racun ya, karena berhubungan dengan dosis dan sebagainya. Jadi ketika pilihan pertama itu berarti harus aman, berkhasiat dan bermutu. Ya, mutu itu berarti nanti melalui ada pemeriksaan kualitas. Nah,
kalau bahan baku obat, ya bahan baku baik simplicia maupun ekstrak itu kita mengacu persyaratannya pada terakhir itu kepada Farmakope Herbal Indonesia, ya FHI ya, Farmakope Indonesia, walaupun belum komplit sih, tapi itu sebagai acuan untuk persyaratan mutunya. Kemudian juga mungkin juga ada monografis di ekstrak yang dulu pernah diterbitkan ke Badan POM, kemudian Materia Medika Indonesia, MMI itu oleh Kemenkes, dan Farmakope ini oleh Kemenkes juga. Nah, beberapa pengujiannya itu salah satunya mengenai kadar bahan aktif, kemudian logam berat. Ya, kalau bahan aktif itu rata-rata ada yang satu bisa menggunakan destilasi kalau untuk mengukur kadar minyak atsiri, kemudian dengan cara kromatografi lapis tipis untuk KLT, kemudian yang dilanjutkan lagi yang KLT plus densito ya. Ini contohnya densitometer ya, densitometer itu contohnya densitometer dan juga HPLC. Cuman kalau HPLC biasanya dipakai ekstrak saja. Karena kalau digunakan untuk untuk raw material nanti kolomnya cepat buntu, ya merusak. Jadi paling gampang dan cepat itu menggunakan kromatografi lapis tipis. Mungkin ya kalau belum punya densito berarti paling nggak menggunakan LT dengan cara perbandingan nilai RF ya, nilai RF. Tapi kalau sudah punya densito lebih enak. Jadi nanti bisa keluar area di bawah kurva ya, luas areanya. Itu digunakan untuk menghitung perbandingan. Misalnya kita punya pembanding, luas areanya sekian, sampel yang dicek sekian, maka akan ketemu persentasenya dibandingkan dengan pembanding. Ya. Kemudian kalau logam berat, ya logam berat itu ada PB, CD, AS, AG. Nah itu biasanya menggunakan alat ya AS ya. Nah, memang tidak semua industri punya sih. Kami juga nggak punya logam berat. Jadi kami biasanya kalau mengujikan logam berat itu keluar tuh ke party, ke pihak ketiga. Ya, biasanya ke Sarasvanti, ya salah satunya. Kemudian juga mengukur tentang kadar abu total, kadar abu larut tidak dalam air, abu larut di larut asam juga diukur, kemudian kadar air dan sudut pengeringan. Itu beberapa yang berhubungan dengan bahan baku, ya mengacunya kepada Farmakope Herbal Indonesia. Sedangkan kalau produk jadi itu mengacu Perka Badan POM nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan obat tradisional. Ya, ada beberapa sediaan sih. Ini saya ambil nanti bisa dilihat di sini ya, di yang untuk Perka Badan POM-nya itu di situ ada komplit untuk sediaannya. Saya ambil untuk sediaan yang ini ya, granul, pil, kapsul, tablet. Itu yang pertama itu berhubungan dengan organoleptis ya. Wajiblah kalau organoleptis itu mulai bentuk, rasa, bau, warna, itu hal yang berhubungan dengan organoleptis yang harus, ya memang kalau kayak apa nih ya, bau gitu susah ya. Bau itu aromatiknya jahe, aromatiknya temulawak, aromatiknya kunyit ya beda-beda, tapi orang ngomongnya aromatik semua ya. Apalagi kalau warna itu mulai brown, kemudian light brown, dark brown. Nah itu juga memang kadang masih sifatnya apa tuh, jadinya kurang objektif, kecuali kalau punya alat yang bisa menentukan mungkin apa namanya ya, yang bisa, lupa namanya, jadi bisa menentukan ini warnanya ikut brown apa light brown itu ada. Cuman kita memang masih menggunakan
visual untuk menentukan warnanya. Kadang bingung kalau orang, karena setiap orang bisa antara brown dengan dark brown, kadang-kadang itu orang bisa mempersepsikan yang sama bahkan beda. Organoleptis ada beberapa kelemahan seperti itu. Kemudian kadar air ya, kadar air itu berarti kalau misalnya untuk kapsul pil itu kurang dari 10%. Nah, memang biasanya digunakan di industri itu digunakan moisture analyzer ya. Jadi sederhana, mungkin tidak menggunakan cara, mungkin yang bagus mungkin dengan cara gravimetri ya. Tapi kalau untuk secara cepat ya pakainya moisture analyzer. Memang kalau pakai moisture analyzer seperti ini itu punya kelemahan juga. Jadi yang terukur itu enggak hanya kadar airnya, tapi kadar minyak asidi juga terukur. Jadi tapi nggak apa-apa lah. Jadi artinya kalau industri nanti pakai proses yang ribet, apa mungkin proses yang lama nanti nggak selesai nunggunya. Maka cara moisture analyzer seperti ini sudah banyak dipakai dan umum digunakan untuk menentukan kadar air paling cepat ya menggunakan moisture analyzer seperti ini. Cukup sampelnya mungkin cuma sedikit, 2 gram, 3 gram, waktunya mungkin sekitar 5 menit, bukan ada yang 4 menit. Tergantung juga kalau misalnya kalau kadar airnya tinggi ya waktunya masih lama. Mikrobiologi, jadi itu yang harus dipastikan angkanya masuk standar gitu atau MS ya. Kalau TMS nanti bisa masalah itu kalau untuk yang pengujian angka mikrobiologi. Nah, kemudian kalau research and development ya R&D ini memang tergantung dari perusahaannya masing-masing ya. Jadi ada yang R&D-nya itu memang aktif, memang punya riset tersendiri, punya bagian tersendiri, jumlahnya banyak. Ini masing-masing memang tergantung perusahaannya. Kalau perusahaan kecil biasanya juga R&D-nya nggak begitu komplit, tapi kalau R&D-nya gede ya begitu komplit. Jadi tergantung lah nanti kerjanya di mana gitu. Kalau kebetulan kerjanya di pabrik gede ya berarti mungkin R&D-nya udah gede. Jadi tapi pada umumnya itu biasanya ada riset produk baru, kemudian ada produk eksis yang sudah ada, kemudian pengembangan metode analisa sama registrasi. Ya. Kalau produk baru itu berarti benar-benar baru ya, jadi merancang produk di awal. Biasanya itu input produk baru, ide baru itu bisa dari manajemen, bisa dari direktur, bisa dari marketing, bisa dari business development, ya itu input atau tracker ketika kita membuat produk baru. Tentunya sudah dilakukan studi marketnya bagaimana, nanti kita buat produk itu apakah bisa bersaing, kompetitornya siapa, kita mau ada masuk di market yang mana, kita akan jual berapa, itu mestinya sudah ada. Jadi ketika membuat baru itu memang gabungan antara R&D dengan business development yang untuk marketingnya. Kalau R&D berarti mulai merancang awal dari produknya ya. Apakah dibentuk dalam bentuk sediaannya tablet, pil, kaplet atau yang lain, nanti kemasannya seperti apa itu ada di dalam rancangan produk baru. Kemudian kalau untuk yang pengembangan produk eksis itu untuk mengembangkan produk yang sudah diproduksi supaya lebih efektif, kemudian prosesnya lebih sederhana, rejectnya kecil. Jadi bukan berarti kalau kita sudah punya produk yang eksis atau yang produksi itu nggak perlu dikembangkan. Jadi ini masih perlu dikembangkan untuk apa? Untuk kan kita tidak mungkin menggunakan contoh ini, kita tidak mungkin menggunakan bahan yang dari single supplier. Kita pasti menggunakan bahan yang menggunakan produk-produk yang sama tapi supply-nya beda ya. Karena kalau supply cuma satu itu nanti akan bikin
bikin masalah ketika kita hanya menggunakan single supplier. Rata-rata 2, berarti itu otomatis kalau kita lakukan perubahan bahan bantu, itu juga salah satu pengembangan dari produk eksis. Ya, produk eksis itu bagaimana tetap harus dikembangkan, jadi nggak bisa dibiarkan begitu saja untuk produk eksisnya. Kemudian metode analisa. Metode analisa itu berarti mengembangkan bagaimana menganalisa produk, bagaimana misalnya menguji bahan aktifnya bagaimana. Itu juga pertama dari lingkup R&D. Kalau QC berarti tinggal menjalankan aja dari rancangan yang sudah diuji oleh Departemen R&D. Kemudian keempat, registrasi produk ya. Registrasi produk itu berarti melakukan registrasi ke Badan POM ya. Setiap produk yang beredar kan harus diregistrasikan ke Badan POM. Kalau untuk jamu. Nah, ini kalau regulasi di Badan POM itu kalau berhubungan dengan regulasi-regulasi itu silakan di ini ya, di website ini di jdih.pom.go.id itu komplit persyaratannya apa aja. Kalau mau cari tentang persyaratan, cara registrasi, dan tentang lainnya lah, tentang itu semua lihat di sini aja. Lihat di jdih.pom.go.id itu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kesehatan rata-rata di situ yang untuk Badan POM ya. Silakan kalau nanti mau dilihat-lihat lagi bagaimana sih untuk penandaan atau iklan atau melakukan registrasi seperti apa itu bisa dilihat di jdih.pom.go.id. Kemudian sampai saat ini itu jamu atau obat tradisional itu masih dikelompokkan menjadi 3. Jadi jamu ya dengan kodenya TR, kemudian obat herbal terstandar OHT, dan fitofarmaka atau kodenya FF ya. Jadi ini kalau jamu mungkin sudah banyak yang tahu, kalau jamu ya berarti empiris ya, bukti empiris. Tapi kalau OHT dan fitofarmaka itu berarti sudah bukti ilmiah. Jadi kalau OHT itu berarti perlu ada uji praklinik ya, uji praklinik baik toksitas maupun farmakodinamik. Kemudian sertifikat CPOTP juga harus punya. Jadi kalau misalnya ada riset yang dilakukan oleh universitas sudah uji klinis, uji praklinik, tentunya nggak bisa diproduksi kalau nggak kerjasama dengan pabrik yang sudah punya sertifikat CPOTP. Jadi kalau mau dijual, ya walaupun formulanya bagus, apapun yang diteliti oleh dosen misalnya, nggak bisa diproduksi, nggak bisa dijual, nggak bakal punya nomor HT maupun FF. Karena apa? Karena kalau tidak diproduksi di validitas yang sudah mendengar CPOTP, nggak bakal bisa diregistrasi. Kalau nggak punya registrasinya, berarti kan produknya menjadi ilegal ya. Jadi makanya walaupun kadang punya riset itu di universitas pasti kerjasama dengan industri karena punya sertifikat CPOTP. Jadi nanti bisa diproduksi, bisa menjadi produk yang bisa dipasarkan. Nah, kebanyakan memang fitofarmaka itu masih dibuat oleh industri farmasi kalau di Indonesia ini. UHT sangat jarang industri jamu yang menghasilkan fitofarmaka. Kalau Borobudur saat ini punya produk OHT itu baru 10 ya. Mungkin yang tahu mungkin cuma Mastin aja, yang lainnya nggak tahu ya. Jadi Mastin salah satu yang punya OHT, yang lainnya juga ada tapi mungkin nggak betul. Kalau Keling ini untuk batu ginjal banyak banyak diekspor ke Rusia ini. Ya, kita punya banyak ke Rusia. Kemudian kita juga ada pengembangan kalau di research and development itu bagaimana membuat ekstrak yang terstandar. Jadi
Mungkin kalau kulit manggis itu kita tetapkan alfa mangustinya, kemudian Yerikomanon untuk pasak bumi, sama yang Sambiloto itu untuk andrograpolit ya. Sambiloto ini akhir-akhir ini terkenal juga ya untuk apa namanya melawan virus COVID ini cukup banyak penelitiannya. Yang di Thailand juga ada, kemudian di Semarang nih Dokter Damayanti yang di Undip juga sudah bukan merefleksikan tapi banyak testimoni lah kalau Sambiloto cukup berperan penting dalam melawan atau meredam virus COVID-19 itu. Nah, ini beberapa sertifikatnya halal ya, ekstrak, produk jadi, penadi di depan. Kemudian ini sertifikat CPOTB, ini berakhir tahun 2021 ini. Jadi kita tahun ini akan ada resertifikasi untuk ekstrak, resertifikasi untuk sertifikat CPOTB. Kemudian kita juga ekspor ke beberapa negara, ke Rusia, ke Hong Kong, ya. Saat ini yang paling rutin itu ke Rusia, Filipina, Nigeria yang paling rutin. Ya. Kemudian kalau dalam negeri itu untuk ekstrak kita ada yang dijual ke Papros, ke Megastia, ke Tempo Group. Kemudian ini beberapa produk yang diekspor ke Filipina tapi diberikan nama beda. Misalnya kalau ini contohnya kalau di lokal nih Mastin, di sana menjadi mangosteen. Ini kemudian pressure ini dari seledri, kita programnya seleri, jadi diberikan apa namanya brand name yang beda. Nah, kita juga menerapkan ERP, jadi ERP itu aplikasi manajemen bisnis ya, yang digunakan untuk mengelola secara terintegrasi. Jadi data itu terkonek mulai dari produksi, gudang, QC, purchasing, itu ada connect. Kita menggunakan ERP-nya itu SAP ya. Ada juga yang kalau dari Amerika itu namanya Oracle ya. Tapi kita milih yang dari Jerman, SAP punya. Jadi kita untuk tracking, untuk traceability-nya, misalnya kita punya bed A, itu kalau kita traceability mulai dari produksi awal itu ketahuan rempahnya dari siapa, kapan datang, diuji kapan, diproduksi kapan, ya dijual berapa, itu ketahuan dari penggunaan ERP ini. Kemudian ini bagian terakhir ya untuk pengolahan limbah cair. Memang pengolahan limbah itu ada bermacam-macam metode ya. Ada yang menggunakan bakteri, ya. Ada secara kimia non kimia. Kita memang milih secara kimia menggunakan elektrokoagulan. Pasti elektrokoagulan itu. Jadi kita milih proses elektrokoagulan itu prosesnya adalah koagulasi dengan tenaga listrik melalui proses elektrolisa. Jadi nanti itu ada pertukaran ion-ion logam, aluminium ke dalam limbah. Nah, dari proses elektrokoagulasi nanti itu akan terbentuk koagulan, akan terbentuk alkalisasi dan flotasi. Jadi kalau koagulan berarti kita kan gunakan lempeng aluminium ya. Aluminium itu akan bereaksi dengan limbah akan membentuk AlOH3 kali yang akan terbentuk endapan. Kemudian juga akan menghasilkan gas hidrogen yang lebih kenaikan pH-nya. Kemudian juga ada flotasi, ada yang model busa gitu. Ya,
memang pengolahan limbah ini tergantung menggunakan sistem, kan ada juga yang menggunakan bakteri aerob, anaerob, itu memang ini masing-masing kebijakan perusahaan dan juga karakteristik dari limbah. Kenapa kita menggunakan proses ini? Kita anggap adalah sederhana, ya, prosesnya itu sederhana. Jadi kalau bakteri itu kita harus membiarkan, menjaga bakteri supaya tetap hidup. Kalau ini enggak. Jadi prosesnya itu dari ini namanya elektrokoagulan itu begini. Ini ada lempeng ini, ya. Ini ada lempeng-lempeng aluminium, ya, lempeng aluminium yang dialiri dengan listrik, ya, dengan aliran listrik DC, ya, di buah. Jadi kenapa di elektrokoagulan itu? Karena pakainya listriknya DC, ya. Itu di reaksi anodanya itu aluminium ini akan bereaksi dengan air limbah membentuk AlO3, dia akan membentuk endapan di sini. Kemudian terbentuk juga gas H2. Nah, ini yang kita anggap dari beberapa riset dan kita sudah aplikasi itu sangat efektif. Kemudian sistemnya juga nggak perlu continuous, bisa batch, jadi sesuai dengan kapasitas limbah kita yang ada. Nah, memang akan apa nih? Ya punya masing-masing pengelola itu punya kelebihan kelemahan, ya. Kalau ini kelemahannya itu limbah penggunaan lempeng aluminium itu boros, karena ini nanti itu kalau sudah dipakai nanti habis ini lempengnya. Jadi lempengnya habis, jadi berkurang. Ya habis ya. Jadi misalnya ukurannya 50 kali 20 cm, dan nanti lama-lama habis, ya, karena bereaksi dengan airnya. Jadi akan aluminium harus kita ganti lagi setelah sekian lama. Nah, ini tergantung yang mempengaruhi apa sih proses kecepatan dari limbah ini. Satu tuh waktu kontak, ya, kontak waktu antara aluminium ini dengan limbah itu berapa lama. Kalau kita bisa jalankan selama 1 jam, ya, di elektrokoagulan selama 1 jam. Jadi kontak antara limbah dengan aluminium selama 1 jam. Kemudian luas permukaan, semakin luas permukaannya semakin besar, ya semakin baik. Ya, tapi kalau besar berarti tergantung dengan tempat kita, ya. Kemudian juga kuat arusnya juga mempengaruhi. Jadi kuat arusnya dipakai adalah listrik yang sudah diubah menjadi DC, ya, bukan AC langsung, tapi DC. Jadi sumber listriknya AC, tapi berubah menjadi DC. Nah, ini kalau dibuat semacam flowchart itu, jadi pertama itu influen dari limbah yang kita dapatkan dari produksi maupun dari lab dimasukkan ke dalam bak screen filter. Jadi di screen supaya kotor-kotornya tidak masuk ke dalam bak. Kemudian ada bak ekualisasi. Jadi bak ekualisasi untuk mengumpulkan, kita prosesnya tidak continuous, ya. Jadi kita mengumpulkan limbah terlebih dahulu. Jadi limbah tidak langsung diproses, tapi nunggu banyak. Mungkin setelah 5 kubik, 6 kubik, baru diolah. Kemudian di sini ada bak pengolahan kimia, ya. Kita tambahkan kapur sama tawas, ya. Kemudian diaerasi itu diberi oksigen. Pengertiannya bukan ditambahkan oksigen murni, enggak, tapi cukup diberi, paling gampang namanya ditiup, ya, ditiup udara. Jadi ada angin di situ atau di kipas yang di dalam air. Jadi ketika dia dihidupkan itu akan diaerasi, itu akan mengambil oksigen banyak di udara. Ini namanya proses aerasi. Jadi bisa pakai angin, ya, bisa pakai blower, itu proses aerasi. Kemudian di aerasi ini kemudian dibawa, kan nanti sudah dengan adanya tambahan kapur, tawas, itu akan sudah ada beberapa terbentuk koagulan.
maka di sini ada namanya sedimen tank. Jadi yang sudah terbentuk koagulan akan turun di bawah dan yang masih cairan akan di atas. Nah, yang di bawah ini akan masuk ke dalam filter press, ya. Apa sih filter press itu? Filter press itu artinya memompa koagulan itu dipres supaya menjadi lebih padat, menjadi lebih jadi gimana sih? Koagulannya itu tidak, airnya bisa terkurangi, dipres supaya airnya hilang, sehingga ketika dikeringkan itu lebih gampang. Kan nanti ada namanya selat, tahu selat yang dikeringkan di selat itu bisa dikeringkan dengan cara dijemur ya bisa. Tapi prosesnya kan lama. Kalau di filter press itu nanti jadi airnya itu kayak dipres supaya airnya itu keluar. Jadi tinggal di situ tinggal kotorannya aja. Nah, yang di selat nanti ini nama selat nanti dikeringkan. Gampang kalau udah di selat ini paling 1-2 hari udah kering. Tapi kalau misalnya kita mengeringkan selat yang masih banyak airnya kan perlu lama. Lama, luas permukaannya banyak, perlu luas gede. Ini dengan cara filter press itu enggak. Jadi airnya kalau dipres ini ada endapan itu tadi koagulannya itu yang airnya masuk ke dalam bak aerasi 1, endapannya selat itu di sini. Nah, ini juga sama tadi yang air yang di atas masuk ke dalam bak aerasi 1. Jadi di aerasi lagi, di blower lagi, ditiup lagi, diberi oksigen. Kemudian baru masuk ke proses elektrokoagulan ini. Nah, ini yang tadi cara dengan menggunakan aluminium di sini. Di sini itu akan terbentuk koagulan lagi, terbentuk float lagi, sama yang tadi yang menghasilkan gas H2 tadi. Nah, dari sini sudah terbentuk dari proses koagulan ini dipompa lagi ke tank buffer ini, ya. Semua ini akan di filter press. Jadi dari filter press ini dari reaksi elektrokoagulan ini sudah menurunkan angka BOD COD-nya cukup banyak. Ya, BOD COD-nya cukup banyak. Jadi di sini di filter press lagi supaya terbentuk selatnya lagi dan terbentuk cairan lagi. Baru cairan ini diaerasi lagi, di blower lagi, ditiup lagi, baru dimasukkan dalam tank karbon, baru FW-nya bisa dikeluarkan ke saluran. Nah, ini kalau contohnya ini ya, ini tadi kalau ya ini filter press itu seperti ini, filter press. Jadi cairannya itu misalnya bergerak dari sini ke sini itu, jadi air cairan itu melewati ini ke sini, nanti kotorannya itu akan nempel di sini. Endapannya, lumpurnya nempel di sini, otomatis nanti ketika kita sudah selesai tinggal dibuka, lumpurnya dibersihkan, sudah padat. Jadi lumpur tapi airnya kecil karena airnya sudah dipompa keluar. Jadi proses pengeringannya selatnya lebih cepat. Ini contohnya bak aerasi ini ya, bak aerasi itu ini elektrokoagulan tuh yang tadi ya, yang di depan sama ini tempatnya di sini contohnya ini. Ini elektrokoagulan itu di sini, di dalam tadi ada aluminium ini untuk mengubah aliran AC listrik AC menjadi listrik DC di sini. Ada kabel-kabel ini untuk proses elektrokoagulan. Ini bak penampungan. Nah, peraturan yang untuk limbah itu masih mengacu pada peraturan daerah tentang baku mutu air limbah di Perda Jawa Tengah dan juga Menteri Lingkungan Hidup tentang usaha jamu, di mana untuk baku mutunya itu pH-nya 6,9, kemudian BOD-nya 75, COD-nya BOD itu biological oxygen demand sama chemical oxygen demand itu 75 sama 150, kemudian TSS-nya 100 dan fenolnya 0,2. Ini persyaratan baku mutu limbah untuk industri jamu atau obat tradisional. Jadi memang pemilihan
metode limbah, pengolahan limbah tergantung dari karakteristik limbah masing-masing pabrik beda. Kalau kita kan nggak ada untuk beta lactam, ya sudah kita nggak perlu beta lactam, pemecahan cincin beta lactam nggak perlu. Jadi tergantung ya. Jadi kapan kita harus menggunakan metode kimia, kapan kita harus menggunakan biologi, yang menggunakan bakteri, aerob tergantung dari karakteristik dari masing-masing limbah. Yang penting output-nya itu memenuhi baku mutu yang sudah ditetapkan. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Silakan kalau mau ada pertanyaan diskusi, monggo. Waktu selanjutnya kami berikan kepada moderator lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Joko Kawianto atas penjelasannya. Cukup lengkap ya, dari sejarah, kemudian unit produksi, QC, R&D, kemudian juga produk-produk yang dihasilkan oleh PT Jamu Borobudur ini, kemudian hingga pengolahan limbah dan baku mutunya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada para mahasiswa untuk menanyakan hal-hal yang sekiranya belum jelas atau ingin diketahui lebih. Ya, saya buka untuk 2 atau 3 termin ya. Untuk termin pertama silahkan, untuk 3 penanya saya persilahkan. Baik, silahkan Geraldus Chandra, Gary, boleh di-unmute kemudian langsung menanyakan pertanyaannya kepada Bapak Joko. Terima kasih Bu Siril atas kesempatannya. Saya mau bertanya, nama saya Geraldus Chandra Waskita. Saya mau bertanya, di faktor yang berpengaruh pada limbah itu ada kuat arus, di mana harus DC ya, direct itu yang nggak boleh. Itu kenapa ya Pak? Sama pertanyaan yang kedua, di pabrik ini tuh hanya ada limbah cair atau ada limbah padat? Jika ada limbah padat tuh proses memproses limbah padatnya itu bagaimana? Terima kasih Pak. Langsung dijawab apa nunggu ya Bu Siril? Langsung dijawab, mboten napa-napa Pak. Ya, siap. Monggo. Ya, yang pertama yang berhubungan dengan kuat arus tadi ya. Jadi kalau kita harus sesuaikan dulu kuat arus yang dari perubahan dari AC ke DC itu tujuannya kalau kuat arusnya nggak sesuai, itu kan ada yang 12 volt, 24 volt, 48 volt ya. Kalau tidak sesuai nanti itu akan mempengaruhi yang pertama itu umur dari lempengan aluminium. Jadi kalau misalnya arusnya terlalu besar, itu lempengnya terlalu cepat habis, ya cepat habis. Jadi nanti kalau cepat habis ya berarti akan boros, ya cepat boros, jadi prosesnya menjadi kurang efektif. Kemudian juga untuk kemampuan proses flokulasi, ya flokulasinya juga akan tidak optimum. Kemudian kalau berhubungan dengan limbah padat ada sebenarnya. Jadi kita juga ada limbah cair, limbah padat. Kalau limbah padat itu kebanyakan
contohnya kalau di proses ekstraksi itu berarti ada Simplicia yang tidak terpakai ya. Simplicia habis ekstraksi itu kan sebagai ampas ya. Itu kita gunakan sebagai kalau bentuknya masih kayu, kemudian empon-empon itu kita bakar bersama biomas kulit bersama cangkang sawit, digunakan untuk bahan bakar boiler untuk menghasilkan steam. Tapi kalau bentuk daun-daunan itu kita buang ke TPA. Seperti kalau misalnya ini, kalau kayak jinten ya, jinten ada itu juga nggak berani kita buang langsung ke TPA, kita bakar karena apa? Khawatirnya jinten hitam itu habis diekstraksi sama tidak habis sebelum diekstraksi dengan sudah diekstraksi itu bentuk fisiknya sama. Khawatirnya ada yang memanfaatkan menjual lagi, jadi kita bakar bersama biomas cangkang sawit untuk bahan bakar boiler. Boiler itu untuk menghasilkan steam. Kemudian kalau yang di tempat di pabrik Hasanuddin, kalau misalnya ampas yang limbah padatnya ya dari misalnya dari sisa penghalau karton ya dijual aja ke mana ke penjual yang menerima karton ya. Kalau foil atau yang masih ada ini kita sobek duluan, kita hancurkan dulu baru dibuang. Mungkin itu kira Dus Chandra. Oh ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan Efrem Opang untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Bu Siril yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Tadi saya itu kurang paham di saat dijelaskan tentang itu Pak, bagian yang separator itu. Nah kan tadi dijelaskan tuh ada yang high pressure sama yang low pressure gitu. Nah di penjelasannya tadi itu di high pressure-nya itu dia itu mengeluarkan hasil sampingnya itu berupa essential oil. Nah pertanyaan saya itu di pabrik sendiri itu essential oil yang dihasilkan itu dikemanakan Pak? Atau pengolahan selanjutnya itu bagaimana? Terima kasih. Ya, from Opang ya. Jadi yang tadi berarti yang dilihat yang disampaikan berarti tentang proses CO2 extraction berarti ya. Tadi kan ada proses low pressure sama high pressure ya. Jadi low pressure sama high pressure itu adalah ketika kita melakukan ekstraksi CO2 itu parameter dari separator ya. Tadi kan separator itu yang bisa disetting. Jadi separator misalnya kalau high pressure itu kita setting di 275 bar. Jadi dia di pressure 275 bar. Sedangkan kalau pressure itu sekitar low pressure itu sekitar 50 sampai 75 bar. Nah, ketika dilewatkan ke dalam separator tersebut, itu nanti kalau yang high pressure itu menghasilkan oleoresin ya. Oleoresin itu berarti bentuknya lebih ini apa sih? Bentuknya yang cairan yang kental, oily ya, gamal dalam air, dalam minyak ya. Tapi kalau essential oil yang itu dihasilkan dari low pressure itu minyak menguap ya, essential oil misalnya minyak menguap, misalnya minyak jahe lah ya. Jadi kalau minyak jahe aplikasinya bisa dipakai untuk kalau di kami biasanya dipakai sediaan krim. Krim. Tapi kalau oleoresin dipakai di krim
dipakai di sediaan kebanyakan sekarang masih di aplikasi di sediaan krim ya. Jadi untuk yang oleoresin belum sampai yang dikeringkan belum. Jadi masih aplikasinya masih banyak ke krim. Tapi oleoresin juga tidak menutup kemungkinan bisa dikeringkan dengan filler tertentu sehingga bisa diaplikasi untuk sediaan kapsul, tablet itu bisa. Tapi kalau pertanyaan tadi mengenai essential oil ya, kalau kita saat ini masih di bentuk sediaan krim kayak sendi krim gitu kalau tahu. Sendi krim jahe, sendi krim serai, sendi krim cabai gitu. Tapi ini masih skala lab ya, kita belum produksinya juga belum banyak. Terima kasih, Gitu, Pak. Opang. Baik, Saya mau menambahkan sedikit Bu Sirin. monggo Bu. Nyen sewu Pak Joko, mungkin Ya, bisa Bu Sari. ditambahkan penjelasannya. Seperti jahe itu kan memang kalau oleoresin itu rasanya yang pedas itu. Ya. Kalau baunya kan yang esensial. Tahapannya itu berarti nanti masuknya ke yang low dulu atau high dulu gitu urutannya. Ya, jadi ini Bu, jadi pertama kan powder yang diproses dengan cara CO2 ini halus-halus. Halusnya itu sekitar 250 mikron atau 60 mes. Ya, 60 mes ya. Kemudian itu akan dilewatkan dialiri liquid ya cair. Kemudian nanti ketika separator itu digunakan untuk menangkap proses yang sudah dilewatkan dari proses ekstraktor. Nah, itu bisa dua-duanya bisa dilewatkan, Bu. Jadi kita buka yang mana. Jadi dia akan melewati yang separator yang high pressure sama separator yang low pressure. Nah, beberapa kali memang tidak semua proses itu bisa menghasilkan dua-duanya. Tapi memang ada suatu di alat itu bisa disetting untuk high pressure itu disetting misalnya 275 bar, yang low pressure disetting 50 bar. Nanti ketika proses selesai berlangsung itu nanti kan itu ada penampungannya ya Bu, penampungannya. Jadi ketika kita buka di high pressure itu akan ada essential oil, ada oleoresin, dan di low pressure itu ada essential oil. Tapi biasanya ya dua-duanya bisa menghasilkan Bu. Di jadi satu alat yang sama nih. Di satu alat yang sama. Ya. Jadi itu karena melewati separator itu Bu, separator 2 itu. Urutannya berarti bebas. Bisa disetting kondisi low dulu, lalu high atau terbalik gitu? High pressure dulu, baru low pressure. High pressure dulu, keluar dulu. Ya, hasilnya, baru melewati. Baru dirubah ke low pressure. Ya. Untuk yang tangki CO2 tadi berarti itu berfungsi untuk mengubah gas CO2 menjadi cair, ya. Berarti di situ tekanan tinggi. Ya, tekanan tinggi, Bu. Jadi itu kan posisi fase gas cair dan liquid itu titik triple-nya itu ada di lupa saya, ada di suhu dan tekanan sekian. Nah, itu terbentuk triple. Nah, alat memang ini yang bagus, tangki yang bagus itu mestinya harus ada ininya. Ada pendinginnya, ada refrigeratornya, ada refrigerannya. Karena kemarin kita nggak ada refrigerannya, Bu, punya kelemahan. Jadi setiap saat tuh gas hilang. Jadi ada punya evaporation rate-nya. Jadi setiap beberapa jam itu langsung gasnya keluar, dan itu lama-kelamaan habis. Nah, karena tidak bisa menjaga perubahan itu, jadi kan dia akan berubah fase terus, Bu. Terima kasih, Pak Joko. Monggo Bu Siril bisa dilanjutkan untuk para mahasiswa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya persilahkan
pada Julius Andreas untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Siril sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Julius Andreas Sugiarto. Saya ingin bertanya, jadi saya kan punya contoh kasus, Pak. Kayak misalkan saat di raw material maksud saya, itu saat di QC, analisa yang dihasilkan itu inspect. Namun ketika dia sampai di produk jadi, itu ketika dicek, tapi ternyata hasil analisanya itu outspec, Pak. Nah, sebagai produksi kita tuh harus apa ya? Nah, harus langkah apa yang harus kita lakukan biar produk itu bisa digunakan lagi, atau emang kalau udah outspec itu harus dibuang. Tapi kalau dibuang kan otomatis membuang kos perusahaan, Pak. Seperti itu. Ya, memang dalam industri, apalagi industri swasta ya, membuang bahan kan alternatif terakhir ya. Alternatif terakhir kalau nggak bisa diapa-apakan lagi kan itu. Memang kadang kalau pertama semua bahan MS, mulai dari awal sudah MS, di IPC juga MS, tapi terakhir ketika mungkin sudah diproduk jadi menjadi TMS atau tadi yang out of spec ya, OS tadi, itu memang perlu ya ada suatu langkah penelusuran mestinya ya. Jadi penelusuran biasanya dilakukan dilakukan suatu namanya, kalau kita bisa lakukan namanya CPR ya, jadi Corrective Preventive Action Request, itu digunakan untuk mencari penyebabnya. Dan tadi kalau misalnya katakanlah memang harus diambil suatu keputusan yang MS misalnya tadi ya, dari itu MS, itu berarti harus dilakukan suatu kajian resiko mutu. Misalnya katakanlah memang contohnya mungkin kalau kadar airnya itu sudah mepet gitu ya, ya sudah mungkin kadar airnya maksimal 10, sudah 9, gitu ya. Kadang-kadang kan orang quality assurance kan mengambil keputusan tetap dirilis misalnya. Tapi tentunya sebelum itu ada suatu kajian risiko mutu yang memperkirakan bahwa produk itu akan bertahan katakanlah memang sebelum expirednya habis. Kadang-kadang kalau produknya adalah misalnya fast moving itu nggak ada masalah. Paling fast moving itu kan 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan paling habis. Tapi kalau slow moving ini kan bisa bertahan setahun, 1,5 tahun, bukan mungkin ya paling lama 1,5 tahun, itu akan mempengaruhi produknya. Tergantung kira-kira yang menyebabkan out of spec apa ya. Kalau misalnya katakanlah memang bisa dilakukan rework, reprocess, ya itu kita akan lakukan. Tapi kalau misalnya katakanlah memang tidak bisa, itu alternatif sangat terakhir ya. Kalau industri sangat kenapa kok ada menghindari ya tadi pemusnahan produk itu ya sangat jarang dilakukan lah. Kalau ini tadi kan sangat merugikan perusahaan kan gitu. Nah, itu memang kontrol di awal, di tengah, tujuannya itu untuk mengeliminasi atau mencegah kerusakannya menjadi lebih parah atau out of spec-nya menjadi lebih parah. Tapi selama ini yang kita lakukan itu memang sangat benar dikatakan sangat sulit, sangat membuang produk tuh sangat dihindari. Jadi kita lakukan upaya apa, dilakukan reproses, lakukan di rework, sehingga produknya itu masih memenuhi syarat walaupun dalam batas yang mepet dengan standar. Kalau perlu kadang-kadang itu kita alokasikan khusus ke pasar tertentu, maksudnya kita kan kadang marketing tahu ya, oh kalau produk A ini akan laris di mana, itu biasanya kita larikan ke yang bisa habis duluan, jadi belum sampai
expired lah, itu sudah, atau dalam waktu segera habis itu bisa, dalam waktu nggak lama tuh produk sudah bisa segera habis. Itu sih, Julius Andreas. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Sangat memuaskan Pak. Baik, untuk penanya selanjutnya, saya persilahkan pada Tanata, ya. Tanata Aditama untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih kepada Bu Siril. Saya mau bertanya Pak, tadi kan Jamu Borobudur ini kan memproduksi kapsul dan tablet ya Pak. Nah itu untuk kapsul sendiri kan ada 2 jenis cangkang, yaitu cangkang keras dan cangkang lunak. Nah ini untuk cangkang yang digunakan oleh Jamu Borobudur itu menggunakan cangkang yang keras atau lunak, dan mengapa memilih kapsul jenis itu. Terus pertanyaan yang kedua, tadi kan untuk produk beta-lactam yang gagal diproduksi, itu cara penanganan limbahnya apakah sama atau beda ya Pak? Terima kasih. Ya, yang pertama ya untuk Tanata. Jadi kita menggunakan hard kapsul ya, cangkang kapsul yang keras, bukan yang soft kapsul. Jadi cangkang kapsul kita itu dari saat ini dari gelatin sapi. Ya kan sekarang juga ada yang VCAP ya, ada yang vegetable cap, tapi kita belum pakai yang vegetable VCAP. Kita masih pakai yang cangkang kapsul dari sapi. Kenapa memilih ini? Sebenarnya kalau soft capsule ya ini tergantung dari, sekali lagi tergantung dari apa namanya, formulasi kita ya. Kalau rata-rata kalau misalnya kita membuat apa itu yang oily itu memang menggunakan yang soft capsule, misalnya minyak ikan atau mungkin lagi ya, mungkin mau memasukkan oil resin mungkin. Tapi kalau untuk yang serbuk ekstrak tertentu yang misalnya katakanlah kita membuat formulasi untuk daya tahan tubuh, formulasi ambiloto, formulasi kunyit, itu kita masih menggunakan yang hard kapsul ya. Karena mesinnya beda ya. Untuk yang soft kapsul dengan hard kapsul itu mesinnya beda. Tidak bisa menggunakan mesin yang sama. Walaupun hard kapsul itu mesin hard kapsul itu bisa digunakan untuk mengisi liquid. Tetapi ada satu proses tambahan, bahwa yang liquid itu harus benar-benar yang oily, nggak boleh mengandung air. Kalau mengandung air itu pasti akan luntur, akan jebol ininya, cangkangnya. Kemudian ada satu tambah lagi proses yang namanya itu bahasanya lupa, tapi pengeliman ya Pak. Jadi antara bodi dengan cangkang itu disalut lagi, jadi dikunci supaya tidak ada, kalau serbuk kan bisa lolos, masih bisa, kalau serbuk kan nggak bakal keluar dari, walaupun ada locknya antara bodi dan cap, itu kalau serbuk nggak bakal keluar. Tapi kalau liquid, kalau nggak istilahnya dilem, dibasahi, apa namanya istilahnya ya, lupa. Jadi antara bodi sama cap itu dilem lagi, jadi liquidnya nggak bakal keluar, itu bisa. Itu ada satu tambah lagi. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, kalau kebetulan kan kalau jamu nggak ada beta-lactam, tapi contohnya aja. Jadi kalau kita jamu ya nggak boleh produksi obat ya. Jadi kalau tadi contohnya itu kalau mengenai limbah itu tergantung, kalau misalnya kayak farmasi kan ada limbah yang beta-lactam sama limbah yang non beta-lactam. Ya beta-lactam dipecah jenisnya dulu, baru dijadiin satu dengan yang limbah normal yang non beta-lactam. Itu Tanata. Baik, terima kasih Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Joko penjelasannya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang masih ada waktu? Silahkan para mahasiswa yang ingin menyampaikan pertanyaannya.
Ya, Indriani Nurhasanah, saya persilahkan. Terima kasih kepada Bu Siril atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Indriani Nurhasanah. Izin bertanya, Pak. Saya ingin bertanya, ketika sedang menjalankan produksi, terjadi kerusakan pada salah satu alat. Nah, kira-kira itu yang akan dilakukan di bagian produksi itu bagaimana? Apakah akan menghentikan dulu proses produksinya atau ada mesin pengganti untuk semisal alat yang rusak tersebut, Pak? Untuk pertanyaan selanjutnya, ketika kan ini menggunakan banyak alat. Nah, apakah ada masa untuk pembersihan dari alat-alat tersebut, Pak? Kira-kira untuk jangka waktu pembersihannya itu berapa lama dan bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Mohon penjelasannya, Pak. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan pertama, kalau terjadi trouble di produksi, misalnya katakanlah proses mungkin paling gampang mungkin proses contohnya filling cream mungkin ya, mesinnya trouble, ya nunggu biasanya nunggu mesinnya diperbaiki, ya diperbaiki. Makanya memang kalau industri itu harus punya divisi teknik dan divisi teknik yang bisa support. Jadi kalau misalnya katakan nunggunya, tapi rata-rata itu punya mesinnya spare dua-dua. Jadi punya mesin kembaran selalu dua. Artinya kedua itu pasti gini, kalau filling kapsul ya kita nggak punya satu, kita punya banyak, kita punya 4. Kalau untuk misalnya kata mesin filling cream kita punya 2. Kemudian rata-rata ada cadangannya semua. Nah, kalau nggak punya cadangan, berarti ya harus dihentikan. Dihentikan yang pertama itu dilihat apakah yang produknya bisa bertahan berapa lama. Kalau misalnya, oh ini bisa bertahan kok sampai besok, ya berarti ditunggu. Tapi kalau enggak, berarti harus dilakukan proses yang lanjutannya. Mungkin kalau misalnya kayak misalnya contoh pil itu mesin cetaknya rusak, ya sudah sementara di oven dulu biar kering, nanti dicetak lagi masih bisa. Jadi tergantung produknya apa yang kira-kira bisa diselamatkan. Jadi pertama menyelamatkan produk dulu ya. Kalau punya divisi teknik ya usahakan bisa membetulkan mesin segera mungkin supaya produknya tidak rusak. Kalaupun misalnya terjadi katakanlah memang agak lama, tadi jatuhnya kembali lagi kalau terjadi masalah itu hubungannya sama manajemen risiko mutu. Ya, manajemen risiko mutu itu apakah dengan adanya proses yang tertunda itu akan mempengaruhi mutu produk apa tidak? Karena jatuh-jatuhnya kalau kita produksi kan hubungannya sama mutu produk ya. Jadi bagaimana kita meminimalkan rusak itu sedikit mungkin, kalaupun harus merilis itu tetap aman, walaupun kadang-kadang memang tidak dipungkiri kalau industri itu pasti ada waktu tertentu tuh produknya tuh mepet dengan standar tuh ada, nggak ada semua yang bagus semua juga ada. Pasti ada titik-titik tertentu di mana produk itu akan mepet dengan syarat yang persyaratan, tapi bisa dirilis dengan tadi yang dilakukan manajemen risiko mutunya kemungkinannya. Kemudian kalau untuk kebersihan alat, mungkin kalau tadi berhubungan dengan alat dulu itu ada maintenance mesin ya, maintenance dulu. Maintenance preventive maintenance atau PM itu biasanya dilakukan 6 bulan sekali sampai 1 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk mengecek ya kalau ada kerusakan mesin itu bisa diketahui dengan sebelumnya, mungkin ada proses bagaimana menjaga mesin supaya kinerjanya tetap bagus. Kalau berhubungan dengan kebersihan alat, ya setelah proses produksi pasti harus dibersihkan. Kemudian ada validasi pembersihan. Jadi validasi itu memastikan bahwa cara pembersihan sudah benar,
memastikan bahwa alat yang dibersihkan itu memang sudah bebas dari produk sebelumnya, dan nantinya kalau mau dipakai lagi itu ada checklist kebersihan. Jadi sebelum proses produksi akan dilakukan checklist kebersihan untuk memastikan bahwa alat atau mesin itu siap digunakan kembali. Gitu, Indri. Baik, Indri cukup atau ada tambahan? Cukup, Bu. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Selanjutnya Rahel, saya persilahkan. Terima kasih Bu Siril untuk kesempatan bertanyanya. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak, dalam PT Jamu Borobudur tersebut analisa yang digunakan adalah menggunakan instrumen analisis semua atau ada yang menggunakan metode volumetri? Terima kasih Pak. Misalnya apa ya volumetri ya? Boleh dikasih gambaran nggak? Seperti titrasi biasa gitu Pak. Oh, ya dilakukan. Jadi dilakukan. Jadi memang kebanyakan kalau kita menggunakan, kalau menguji zat aktif dari rempah, ekstrak, itu memang banyak KLT. Tapi kalau bahan bantu, ya ada proses titrasi ada. Itu kalau untuk bahan-bahan bantu yang digunakan. Destilasi juga ada, titrasi juga ada. Tidak melulu kepada yang instrumen aja. Begitu Rahel. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dituliskan oleh Saudari Yuninda di chat, gitu nggih Pak Joko. Akan saya bacakan pertanyaannya. Yeah. Pada bagian proses produksi, pada bagian mixing tank terjadi proses homogenisasi dan penambahan filler. Apakah proses itu terjadi secara kontinu dalam waktu yang sama? Serta apakah ada kriteria untuk pemilihan filler atau bahan pengisinya itu? Untuk di bagian mixing tank itu pengertian itu enggak kontinu, jadi sistemnya batch ya. Batch itu dalam arti ketika kita sudah menghasilkan ekstrak kental dalam satu batch tertentu, misalnya kalau kunyit katakanlah kita memproses 2.600 kilo kunyit, itu akan kurang lebih akan menghasilkan ekstrak kental sekitar 300 kilo. Itu nanti per 300 kilo dilakukan mixing tank. Mixing tank ditambah filler. Biasanya gini, filler yang digunakan itu kita maltodextrin. Maltodextrin dengan DE, dextrose equivalent 10-12. Kenapa 10-12? Supaya tidak terlalu higroskopis. Kalau lebih dari itu, biasanya maltodextrin itu punya sifat higroskopis. Nah, kenapa dipakai maltodextrin? Karena kebetulan kalau kita pakai belt dryer, itu kalau kita menggunakan misalnya katakanlah filler amilem gitu ya. Amilem itu ketika ketemu dengan air, ketika dipanaskan itu akan membentuk mucilago, membentuk suatu lem gitu ya. Jadi nanti beltnya itu jadi rusak malahan. Belt yang ada di dalam vacuum belt dryer itu. Jadi kalau yang maltodextrin sifatnya nggak seperti itu. Dan maltodextrin ini ya kan juga larut dalam air. Jadi kita pilih filler-filler yang memang sesuai. Sebenarnya filler laktos ya bisa sih. Tapi kadang orang kan karena kebetulan kita juga jual ekstrak, jadi formulasinya nanti
tergantung dari masing-masing perusahaan, maka kita gunakan filler yang banyak dipakai. Nanti kalau mereka mau menambahkan filler lain setelah dari kita, ya silakan saja. Jadi pengertiannya yang pertama itu tidak continuous karena itu istilahnya batch ya. Jadi tidak bersambung terus, tapi batch sistemnya. Kemudian kalau filler saat ini digunakan adalah maltodextrin dengan DE 10 sampai 12. Begitu Bu Siril. Baik, terima kasih Pak Joko. Malah kebetulan Yunindanya ini keluar, katanya ada trouble, tapi saya rasa cukup jelas jawaban pertanyaannya. Kemudian masih ada pertanyaan ternyata dari Emma. Saya bacakan, mengapa dalam proses menggunakan ekstraksi liquid CO2, kelebihan serta kekurangan sendiri itu apa ya Pak? Oh, mungkin yang dimaksud ada kelebihan dan kekurangan, mengapa dipilih menggunakan ekstraksi yang CO2, yang ekstraksi dingin tadi. Ya. Ya, atau baik. Saya mungkin menambahkan sedikit, yang saya Pak Joko, menambahkan sedikit mungkin terkait pertanyaan itu. Yang ekstrak CO2 itu tadi untuk semua jenis ekstraksi yang dilakukan di PT Jamu Borobudur atau tertentu, soalnya kan tadi kapasitasnya juga terbatas. Mungkin ada ekstraksi yang mana yang CO2, mana yang tidak menggunakan CO2. Ya, jadi saat ini itu memang yang CO2 extraction itu masih lab scale, Bu ya. Jadi memang kapasitas 5 liter itu sangat ya kecil lah, tapi untuk bantu produksi aja sebenarnya. Karena sebenarnya kalau mesin ini ada yang kapasitas 50 liter sampai 100 liter ada. Cuman memang salah satu kekurangan itu investasinya mahal nih Bu. Jadi 5 liter itu sudah bisa digunakan untuk beli ekstraktor yang 2000 liter dapat 2 Bu. Jadi jadi ini masih mungkin masih tahap awal lah. Jadi ini masih tahap awal. Kita pengennya nanti kenapa kita beli duluan itu pertama ya kita mengharapkan kedepannya, tren kedepannya seperti apa yang mungkin kita ingin tangkap gitu. Kita pengen jualan essential oil, jualan olive resin gitu. Yang pasti kekurangannya itu investasinya sangat mahal. Yang kelebihannya satu yang pasti prosesnya dingin ya. Dingin berarti kalau liquid CO2 pasti dingin tuh, minus ya. Jadi itu berarti diharapkan kualitas produknya menjadi lebih baik karena nggak ada panas. Yang kedua nggak ada residu ya. Kan CO2-nya langsung hilang tuh, CO2-nya langsung menguap. Jadi kalau kita pakai solvent yang untuk seperti heksan, kita harus ada residu heksan, masih ada residu heksannya. Walaupun kita bisa kita vakum dengan dalam itu bisa, cuman kan pasti akan ditanya, apalagi kalau kita punya bayar orang Eropa ya, orang Eropa itu kan rewel-rewel ya. Jadi minta pengujian residu solvent gitu ya, itu pasti minta. Tapi kalau itu kelebihannya pasti no residual, prosesnya dingin, ya diharapkan kadar penaktifnya lebih baik lah. Tapi ya kelemahannya mungkin satu sih Bu, investasinya mahal tuh yang pasti. Karena kalau beli itu 5 liter itu kalau dapat perkolator tuh yang 2000 liter itu dapat 2 Bu. Berarti saat ini produksinya masih yang
ekstraksi biasa dengan solvent ya Pak? Ya, jadi yang ini hanya kita gunakan untuk pembuatan oleh resin sama esensial oil yang untuk krim, Bu. Oh. Karena kan krim pemakaiannya kecil ya, tapi kalau untuk yang produksi normal kapsul, tablet masih menggunakan yang solvent, ya etanol. Semua etanol ya solventnya? Rata-rata. Kalau pakai air jarang ya. Kita dari hasil riset kita tuh senyawa aktif banyak terambil di fase ini yang etanol sih Bu, baik 50, 60, 70, 80. Mentok kita di 80. Sebenarnya mungkin kalau 90 ya bisa, cuman pemakaian etanolnya lebih boros. Jadi kadang-kadang mungkin antara 70 dengan 90 itu pasti mungkin bagus 90, tapi perbedaan itu akan dikonversi dengan efisiensi dari proses cost ya gitu. Terima kasih. Mungkin tambahan sekalian sedikit ya Pak Joko. Untuk yang bed vacuum dryer tadi berarti prinsip kerjanya seperti spray dryer gitu atau beda ya. Kalau gini, spray dryer itu inputnya itu harus cair, Bu. Jadi total solidnya itu maksimum mungkin 40 ya. 40, kemudian itu kan dispray, dia kan dipompa ke dalam dryer, dia kan dispray. Dispray itu otomatis untuk membuat spray dia nggak bisa kental. Yang kedua, untuk membuat dia menjadi powder itu pasti suhunya tinggi. Kalau kita pernah nyoba kemarin membuat serbuk kunyit ya, jadi kunyit jahe kita blender, kita tambahkan air sedikit, kemudian kita tambahkan air sedikit, total solid sekitar 30% lah. Jadi kalau total solid berarti endapannya 30, lainnya air ya Bu. Itu kita spray, itu suhunya masih 100, supaya menjadi powder itu 140 derajat. Baru di dalam chambernya spray dryer itu bisa membentuk powder. Nah, tapi kalau vacuum belt dryer ini memang ada pemanasan di beltnya, di bawah beltnya. Tapi berarti injeksi udaranya ya itu kondisinya itu vakum Bu, di dalam tabung tadi itu vakum. Jadi vakum ya. Vakumnya dalam itu di minus tadi ya, diminuskan sampai 15 mili. Karena kalau absolut itu jadi itu Bu, pernah kita coba absolut jadi terbentuk es. Iya. Jadi itu suhunya bisa, pengeringannya bisa lebih rendah. Kalau spray dryer ya bagus sih memang kalau untuk tertentu, kadang banyak orang pakai spray dryer karena apa? Tampilannya bagus, lebih powder. Kalau jahe sih nggak banyak merubah rasa ya, enak juga sih. Tapi ya tergantung kepentingannya. Bednya sambil goyang-goyang gitu, Pak. Maksudnya supaya tidak terjadi aglomerasi gitu. Beltnya itu jalan, Bu. Oh, jalan tapi nggak terjadi aglomerasi gitu ya. Maksudnya kan nggak ada gerakan untuk partikelnya itu di dalam. Jadi itu kan ketika belt jalan itu ada input nozzle-nya itu jatuh yang tadi dari bawah. Dari bawah itu dipompa ke belt itu akan jatuh seperti ya mungkin kecap diketel lagi jatuh ke dalam belt. Terus beltnya itu jalan. Nah, gitu. Jadi enggak Bu. Keluarnya kan sudah serbuk ya, Pak. Sudah serbuk. Jadi terbuk. Nanti kan di ujungnya nanti kan di video ada bentuk lempeng ya. Lempeng dipotong, di bawah ada granulator. Berarti nanti digranulasi lagi. Ya, ada granulator sehingga ukuran mesnya sekitar gede sih, bukan mes mungkin 4 atau 8. Kalau pengen halus lagi, baru kita mesin haluskan lagi, ada mesin rubek untuk membuat lebih kecil lagi. Berarti keluarnya lempengan kok ya dari lempengan terus dari bel itu lempengan kemudian dipotong Bu, dipotong. Iya, berarti. Ya. Tidak langsung serbuk nih, makanya saya kalau nggak ada injeksi udara kan nggak bisa langsung serbuk. Ya, itu nanti ada granulatornya supaya bentuk partikel ukuran partikelnya sama. Terima kasih Pak Joko. Monggo Bu Sari. Bu Sari.
waktunya sudah lebih juga ini. Baik, karena waktunya sudah habis dan pembahasan kita sudah cukup panjang. Untuk selanjutnya, berarti sesi pertanyaan sudah selesai. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih kepada Bu Siril yang telah memandu sesi diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya adalah sambutan penutupan yang akan disampaikan oleh Ibu dosen pembimbing Insinyur Sari Purnavita. Ya, baik. Terima kasih untuk Indri selaku MC. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sungguh luar biasa. Kita sungguh luar biasa. Maaf, ada suara apa nggih? Apa? Sebelah. Mungkin dari Indri belum di-off-kan, Bu. Ya, belum di-off-kan ya. Indri di-off-kan. Ya, pertama-tama saya ucapkan puji syukur ini tadi hari ini kita bisa menyelenggarakan kuliah kerja lapangan yang sungguh luar biasa. Pak Joko, kami terima kasih sekali, dan ilmu yang disampaikan Pak Joko itu benar-benar merupakan implementasi dari materi perkuliahan yang kita berikan, Pak. Jadi ini sungguh bersyukur ini teman-teman mahasiswa bisa belajar yang cukup lengkap. Jadi memang semua materi yang disampaikan Bapak tadi, mulai dari ekstraksi, kemudian peralatan-peralatan, itu memang kita pelajari di D3 Politeknik Katolik Mangunwijaya ini, D3 Teknik Kimia Politeknik Katolik Mangunwijaya. Hanya saja memang karena ini semester 4 ya Pak, jadi ada beberapa peralatan yang nanti baru ketemunya di semester 5. Misalkan seperti filter press, itu kebetulan di tempat kami juga ada filter press, tapi sudah kuno Bapak. Mungkin nanti saya akan belajar berapa ya ke Bapak untuk informasi, misalkan untuk peremajaan alat-alat kami gitu. Jadi kami sebetulnya ya ke depan ini ingin merajakan gitu, mengupgrade peralatan-peralatan skala pilot yang ada di kami gitu. Jadi nanti teman-teman mahasiswa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Joko untuk filter press misalnya, itu nanti di praktek OTK semester 5 kalian juga akan ketemu. Jadi 100% tadi yang disampaikan Bapak itu memang yang dipelajari oleh teman-teman ini nanti selama 2,5 tahun kuliah, semester terakhir kan tugas akhir. Nah, Pak Joko ini terima kasih sekali, luar biasa ini sudah memberikan ilmunya, maringi ilmunya kepada kami, mempersiapkan materi dengan sungguh luar biasa. Kalau diizinkan kami ingin Pak, setiap tahun melakukan KKL di PT Jamu Borobudur, karena ternyata KKL virtual ini sebenarnya ada nilai plusnya. Kadang kalau kita langsung ke industri itu fokusnya itu tidak selengkap ini ya Pak. Kadang kan memang berkerumur, kemudian kadang tidak jelas informasinya. Sepertinya virtual ini ke depan pun perlu tetap kita selenggarakan karena ternyata menjadi lebih jelas, apalagi tadi video dan foto-foto yang diparingi oleh Pak Joko itu demikian lengkap. Jadi justru KKL ini lebih bermanfaat gitu dibanding kalau kadang kita kunjungan ke pabrik yang tidak bisa menerima paparan selengkap ini. Jadi
sepertinya kok kami pengen mahasiswa kami entah nanti dalam bentuk KKL atau kuliah tamu, nggih. Jadi Pak Joko kalau berkenan itu kami sungguh ingin kedepannya masih diberi kesempatan untuk Bapak kerso sebagai narasumber di program studi kami gitu Pak Joko. Insya Allah Bu. Cuman kalau misalnya daring kan nggak bisa pegang alat ya Bu. Kalau offline kan bisa pegang alatnya. Mungkin bedanya itu ya. Jadi sepertinya ke depan Mama sudah tidak pandemi pun ada, kalau kami ini kan di 2 pabrik ya Pak, minimal kunjungan di 2 pabrik. Mungkin setelah tidak pandemi pun kalau ada satu pabrik yang langsung sepertinya perlu ada yang daring juga ya Pak, atau dikombinasi. Jadi misalkan paparan daring dulu, terus nanti tinggal kunjungannya mungkin sebentar ya untuk melihat kondisi langsung, mungkin seperti itu. Kadang kalau langsung kunjungan itu malah waktunya lebih singkat nih. Piknik ya Bu jadinya ya. Kalau ini malah luar biasa ternyata. Insya Allah. Bagus nih. Lajeng kami mungkin sekaligus mau nyuwun pirsa kalau untuk magang itu kira-kira di Jamu Borobudur menerima mboten nggih Pak? Karena kebetulan mahasiswa ini kan ini mau masuk semester 4. Nanti liburan semester 5 itu kan mereka harus magang gitulah. Kira-kira selama ini untuk PT Jamu Borobudur itu sudah menerima magang atau belum ya? Untuk tahun 2021 ini masih tutup Bu. Gitu ya. Iya, sampai akhir tahun ini manajemen masih memutuskan untuk tidak menerima PKPA langsung. Kami biasanya kami tutup itu sejak Maret 2020. Sejak pandemi itu ya. Iya, sejak pandemi terus sampai sekarang manajemen masih memutuskan untuk tidak menerima gitu. Biasanya terima kok. Memang nggak bisa banyak Bu karena dibagi-bagi ya. Jadi dibagi-bagi jadi nggak bisa terima banyak. Itu jadi aja kalau sih. tidak pandemi bisa diterima ya Pak. Iya Bu. Biasanya berapa bulan ya Pak? 1 sampai 2 bulan ya. 1 sampai 2 bulan. Kalau misalkan model magang yang memang ikut terlibat di bekerja misalkan 6 bulan atau 4 bulan ya Temiko, kira-kira untuk pihak pabrik terus pundi ya Pak? Ke depan kan Pak Menteri itu keinginannya seperti itu. Ya sih Bu, pernah dengar juga sih untuk yang vokasi ya. Jadi cuman memang industri swasta punya kelemahan sih Bu. Jadi bukannya PKL, PKPA itu mengganggu sih. Ya bukan sih, tapi waktu itu memang jadi sangat kritis gitu. Maksudnya itu kalau terlalu lama ya kadang gimana, tapi tapi tuntutannya memang lama itu ya bagus sebenarnya, pengennya dari kementerian Kementerian Ristek. Oh ya itu bagus, cuman kayak apoteker, maunya di pabrik 6 bulan, enggak mungkin kalau 6 bulan terus pabriknya yang gimana kan nggak bisa gantian semua. Jadi ya, tapi kalau 2 bulan tuh ya bisa gantian dengan yang lain. Terus ya mungkin mungkin lumayan sih Bu, kalau bisa 2 bulan sih lumayan. Cuman kalau 4 bulan saya mesti tanyakan dulu sih Bu, nggak bisa jawab sekarang. Ngaten Pak Joko, terima kasih sekali untuk ini telah meluangkan waktu dari pagi hingga siang ini untuk berbagi ilmu. Semoga ilmu yang diberikan Pak Joko ini bisa bermanfaat untuk motivasi dan pengalaman untuk memasuki dunia kerja para mahasiswa di kemudian hari. Kami juga mengucapkan mohon maaf selama acara ini berlangsung, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan untuk Bapak. Kami sekali lagi mohon maaf. Terima kasih sekali untuk ini kesempatannya. Ya, sekali lagi kami juga mohon maaf bila dalam kegiatan pagi hari ini ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Semoga bukan berbagi ilmu sih Bu, sharing aja pengalaman yang di pabrik bisa menambah sedikit wawasan untuk teman-teman yang nantinya mungkin berkecimpung di
dunia kerja, dan jangan lupa tidak semua juga harus bekerja di perusahaan, tapi mendirikan perusahaan itu menjadi lebih baik. Wirausahaan ya. Jadi kebetulan alumni kita juga sudah ada 3 yang punya pabrik cukup besar di Semarang. Ini untuk pabrik modified stat itu, kemudian pabrik poliuretan untuk lem, kemudian cleaner itu, dan pabrik cat, pabrik oli itu sudah ada. Jadi semoga sebetulnya untuk jamu ini kan Pak, ke depan sangat memungkinkan ya, mulai dirintis dari yang kecil gitu kalau untuk ini teman-teman yang berwirausaha. Kalau terlalu lama kayak saya ini jadi malah mendirikan pabrik jadi takut, Bu. Kalau kerja terlalu lama ya, mending kerja sebentar mendirikan pabrik mungkin lebih ini ya. Kalau terlalu lama sudah jadi malah jadi kalau orang Jawa itu kepantol gitu ya, jadi laras iya, jadi kalau yang muda-muda nih ya kerja boleh ikut orang tujuannya itu untuk mengetahui sistemnya, mengetahui prosesnya, itu penting daripada kalau belajar sendiri belum tentu dapat. Jadi kalau udah dapat mungkin 5 tahun, udah kalau punya keberanian ya siap, kan ya siap. Karena sebenarnya kayak Pak Rahmat juga kalau ngomong gitu, tapi terhadap karyawannya belum ada yang jadi punya pabrik. Memang kadang-kadang kita itu kalah sama ini masyarakat yang terpaksa harus berwirausaha. Betul ya, Bu. Kadang yang kita yang belum terpaksa harus berwirausaha itu mangu-mangu. Padahal kalau masyarakat yang sudah terpaksa harus hanya jalannya berwirausaha lebih berani dari kita. Ini kebetulan saya juga yang mengajar kewirausahaan, Bapak. Untuk teman-teman mahasiswa ini kemarin ya sudah saya ajak berproses untuk bisa memulai, juga ada yang buat kunyit asam kemarin itu ya. Jadi ya kalau industri kecil buat jamu itu berarti kan izinnya belum tidak PIRT atau kemana ya Pak? Kalau misalkan masih kecil kalau PIRT kan sebenarnya makanan Ibu. Selama kalau sudah masuk jamu ya memang harus Balai POM. Iya, Balai POM sih Bu kalau sudah masuk jamu. Tapi mungkin kalau sekarang kalau menurut pendapat saya sih mending PIRT aja sih Bu. Maksudnya dicari yang jadi punya manfaat untuk kesehatan tetapi betul, tidak usah diklaim jamu. Iya betul, ya nggak usah diklaim jamu. Toh orang juga tahu kalau jahe banyak manfaatnya, nggak usah klaim aja, daripada klaim juga BPOM juga nggak gampang sih. Jadi untuk yang pengusaha kecil ini kan masih susah untuk masuk ke Balai POM. Ya gitu, semangat itu para mahasiswa untuk merintis makanan dan minuman yang berbasis rempah-rempah, tetapi tidak usah diklaim untuk pengobatan dulu gitu. Betul, ya. Tapi kan bisa diedukasi. Terima kasih. Terima kasih. MC mungkin foto bersama ya Pak, nyuwun waktu sebentar. Oh ya. Baik Bu, berarti langsung masuk ke sesi foto bersama. Untuk sesi foto bersama, untuk sesi foto bersama kan dilakukan 2 kali. Yang pertama formal dan yang kedua foto gaya bebas. Mohon bantuannya Bu Siril. Saya akan menghitung ya 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sudah untuk yang 2. Ampun. Bu, belum siap, Bu. Ulang, Bu.
Oke, kita ulangi. 1, 2. Silakan boleh gaya bebas. 3. Ayah. Tolong. Terima kasih Bu Siril. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, Bapak atau Ibu dosen dan moderator, serta para peserta mahasiswa Ya, suaranya Indri hilang. Ya, terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Joko. Ya, makasih ya, makasih. Terima kasih Pak Joko. Salib ya. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih semua ya.